Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Osman dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica Chandra dari 11 IPS 2, nomor presensi 12. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu tentang elanan membaca buku non-fiksi atau pengayaan. Saya mengambil salah satu topik, yaitu tentang esai. Selamat menyaksikan. Pengertian esai. Menurut KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah tertentu melalui sudut pandang penulisnya. Esai yang ditulis harusnya logis dan mudah dimengerti, serta didukung oleh fakta dan opini-opini dari penulisnya. Sementara itu, secara umum, esai adalah sebuah tulisan yang berisi tentang pendapat kita terhadap suatu fenomena. Struktur esai. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu menuliskan ide atau gagasan yang akan dibahas. Bisa juga dengan menuliskan latar belakang topik secara umum. Harus disajikan semenarik mungkin agar memikat para pembaca nantinya. Yang kedua adalah badan esai, mengemukakan penjelasan dari pokok pikiran yang telah diutarakan pada bagian pendahuluan. Pada paragraf ini menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Data atau fakta pendukung juga perlu dimasukkan dalam bentuk kutipan secara ringkas, lengkap, dan objektif. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu merangkum kesimpulan dari ide dan gagasan kita. Kita juga dapat mencantumkan rangkuman kata kunci dan ringkasan argumentasi yang menjadi jawaban dari permasalahan atau topik yang dibahas. Selain itu, dapat juga ditambahkan dengan komentar atau saran penulis tentang pokok masalah yang telah dijelaskan. Cara menulis esai. Yang pertama adalah menentukan tujuan penulisan esai. Tujuannya adalah untuk meyakinkan para pembaca. Yang kedua adalah menerima pendapat penulis. Yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Selanjutnya ada menentukan tema penulisan esai. Nah, tema sebaiknya dipilih sesuai dengan apa yang dipahami, disukai, atau dikuasai oleh penulis. Hal tersebut dilakukan supaya kita dapat menyajikan tulisan secara leluasa karena sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga adalah melakukan riset. Nah, kita harus banyak membaca dan mencari informasi untuk memperkaya suatu gagasan. Walau esai sendiri adalah opini, tapi untuk mendukung pernyataan opini tersebut dibutuhkan data fakta yang konkret, sehingga menguatkan opini yang telah kita utarakan sebelumnya dan membangun kepercayaan pembaca ketika membacanya. Yang keempat adalah membuat kerangka tulisan atau outline. Nah, outline dapat membantu penulis dalam memetakan gagasan. Outline ini dapat dibuat dalam bentuk daftar kalimat singkat. Yang kelima adalah mengembangkan tulisan sesuai struktur. Dalam mengembangkan tulisan esai, pastikan setiap paragraf memuat kalimat utama. Kalimat utama ini selanjutnya diikuti oleh dengan kalimat-kalimat pendukung yang mampu mengembangkan argumentasi. Penggunaan bahasa yang baik dan benar perlu diperhatikan. Selain itu, penggunaan ejaan, tanda baca, diksi yang baik, dan kalimat efektif juga perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah menyunting tulisan. Hal ini dilakukan supaya esai yang disusun dapat memenuhi persyaratan esai yang baik dan menarik. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam menyunting tulisan diantaranya yaitu meneliti bahasa yang digunakan, meneliti format penulisan, meneliti kesatuan dan kepaduan penggunaan paragraf dalam penyampaian gagasan, dan meneliti tulisan secara keseluruhan. Di sini ada contoh esai pendidikan. Sebenarnya contoh esai itu ada banyak sekali,
Salah satunya adalah esai ekonomi, esai beasiswa, esai ilmiah, esai motivasi, dan esai psikologi, dan sebagainya. Nah, mengapa saya memilih contoh esai pendidikan ini? Karena saya pun adalah seorang pelajar, dan dimana menurut saya sangat relate dengan keadaan yang saya alami sekarang sebagai seorang pelajar, yaitu topiknya adalah dilema sekolah online di masa pandemi. Inilah sumber-sumber yang saya dapatkan dari beberapa artikel. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan.